masa ketampanannya, ya. Apa lagi? Kecerdasannya, kekokohannya, kedewasaannya. Nampaknya Bapak Ibu ini mengundang perhatian. Mengundang apa? Perhatian siapa? Orang yang memperhatikan. Orang yang memperhatikan. Siapa dia Bapak Ibu? Ya orang yang selama ini ya, merasa aman dan nyaman. Ya, berduaan di rumah. Kenapa aman dan nyaman? Karena suaminya sudah memberikan mandat. Apa benar? Ya. Kepercayaan Ya. Bahkan memesankan akrimi maswa, istriku ini anak, ya, berikan perhatian khusus, muliakan dia, ya tempatnya, ya perhatiannya, ya pakaiannya, ya semuanya. Akrimi maswa, asa ayam fa'ana au natahidahu wala. Moga-moga nanti ke depan bisa memberikan manfaat atau kita ambil anak angkat. Jadi suaminya percaya penuh kepada istrinya. Ya. Karena aman dan nyaman, Bapak Ibu, ternyata syaitan apa? Syaitan ya. Yang musuh nyata bagi manusia, ya. Membuka peluang, memberikan kesempatan. Nah, Bapak Ibu, ya. Kemudian terjadilah yang terjadi, Bapak Ibu. Syaitan terus menggoda, ya. Nafsu terus menggelora, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Ya. Tutup pintu. Halo Pak? Apa? Tutup pintu. Ya. Nanti kita jelaskan, bahkan kedua-duanya sudah ada rasa ketertarikan. Ya. Ini tafsir Bapak Ibu, ini tuntas ya. Kedua-duanya lebih-lebih perempuan aziz ya. Ya. Tapi kemudian terakhir Bapak Ibu ternyata subhanallah ya, laula burhan rabbi, karena imannya, imannya siapa? Yusuf. Itulah yang kemudian bisa memalingkan dia dari perbuatan buruk, keji dan jahat. Itu singkat cerita Bapak Ibu tentang kisah Yusuf dan Zulaikha, kata riwayat dalam 3 ayat berikut ini. Moga Pak Ibu baca ulang per ayat, nanti Pak Bambang tidak saya membaca terjemahnya. Perhatikan semuanya, silakan. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Yang artinya, dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kearifan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. baik Bapak Ibu, kita sudah aturkan kemarin bahwa ketika Yusuf ditemukan oleh siapa? Ya, kafilah musafir, ya, usianya masih banyak riwayat nih, antara 7 sampai 12 tahun, masih anak-anak, ini yang kemudian kita dijual di Mesir dan dibeli oleh penguasa Mesir. Setelah itulah Yusuf tinggal di istana. Walamma balagha asyuddahu, walamma dan ketika, tatkala, ini berarti menunjukkan waktu Bapak Ibu ya, ini kan waktu, dan ketika setelah sekian lama di istana, balagha telah sampai siapa? Yusuf. Sampai apanya? Asyuddahu. Asyuddah.
Sadda yasuddu asudda ini maknanya luas Bapak Ibu ya. Tadi saya terjemahkan ya, dari situ artinya dewasa aja. Sadda yasuddu itu artinya kuat, sangat syadid. Tidak ada pun syadid, sisa yang kuat. Asudda tadi Bapak Ibu ya, kuat dari aspek keilmuannya, kedewaannya, dan juga jasmaninya, fisiknya. Nah, memang ada beberapa riwayat Bapak Ibu ya, berapa usianya pada waktu itu. Ada yang berkata 18 tahun, remaja. Ada yang berkata 33 tahun. Kalau gitu Bapak Ibu kira-kira ya usia antara remaja sampai dewasa. Kalau ada riwayat itu hanya riwayat, jadi tidak ada kepastian, yang kesananya tidak ada. Kira-kira Bapak Ibu, maaf, halo Pak, Bapak, saya tanya Pak Bapak ini, ya, seorang pria yang kemudian bisa tadi menarik perhatian lawan jenis usia berapa Pak? Saya akan nanya ibu-ibu. Nanya Bapak-Bapak. Ya jawab Bapak-Bapak bukan ibu-ibu. Ya segitulah ya Pak. Ya remaja 18 sampai 30-an. Tadi dari aspek ya, kedewasaannya, kekuatan fisiknya, ya kecerdasan akalnya, itulah kira-kira Bapak. Ketika Yusuf mencapai usia kedewasaannya, usianya relatif Bapak Ibu ya, atainahu hukman wa ilma. Atainahu, kami siapa? Allah berikan, ya'ti, berikan hu kepadanya Yusuf. Apa yang diberikan? Hukman, hikmah, kearifan, ada tafsir kenabian. Aku karuniakan kepadanya kearifan, hikmah atau kenabian. Biar dia akan jadi nabi. Wa ilma, dan ilmu. Ilmu apa? Ilmu ta'wil, ilmu tadbir, meramalkan mimpi. Inilah awal kenabian Nabi Yusuf. Nah sebelumnya dulu apa Bapak Ibu namanya? Ya, ilham. Apa? Ilham. Karena Nabi itu memang dengan wahyu, bukan ilham. Ketika Yusuf sampai usia dewasa, maka Allah angkat dia sebagai nabinya dengan memberikan kearifan, hikmah, kebijaksanaan, dan juga ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Wa kadzalika, dan yang demikian itulah kata Allah, najzi, apanya? Kami balas atau memberi pada siapa? Al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu, pertanyaannya, hikmah dan ilmu sebagai balasan dari Allah kepada siapa? Orang-orang yang berbuat baik. Apa kebaikannya? Kalau konteksnya Yusuf, Bapak Ibu, yang pertama kesabarannya, Masya Allah, ya, itu baik. Kesabarannya, ketulusannya, keteguhannya, ini sebenarnya kebaikan Yusuf dalam konteks itu Bapak Ibu. Dan kemudian Allah berikan balasan yang setimpal, yaitu hukman wa ilma, kearifan, kebijaksanaan, dan ilmu. Ini konteksnya Nabi Yusuf. Para ulama tafsir Bapak Ibu mengatakan ayat ini bisa berlaku umum.
Secara tekstual, orang yang berbuat baik akan diberikan balasan. Halo Ibu, apa? Orang yang berbuat baik akan diberikan balasan. Ini tekstualnya begitu. Kebaikan apa? Apa saja. Karena Allah mengatakan muhsin itu umum. Apapun kebaikannya, ya pasti keikhlasannya, kesabarannya, keteguhannya, dan semua kebaikan apapun akan diberikan balasan. Apa balasannya? Hukman wa ilma. Kearifan, kebijaksanaan, dan ilmu. Dan ini juga tidak membatasi. Artinya batasan Allah biar lebih luas, biar lebih banyak. Tidak hanya ilmu dan kearifan dan apa saja yang Allah kehendaki sesuai dengan siapa orang yang akan diberi. Jadi ini Bapak Ibu mengatakan kita, kalau kita ingin balasan yang baik maka berbuatlah yang baik. Wa kadzalika najzil muhsinin. Ya Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada kisahnya Yusuf, ya, dari kecil ya, sudah piatu karena tinggal oleh ibunya, diasuh oleh seorang ayah, dicemburui kakak-kakaknya, disengiti, apalagi bahasanya, ya, dibully, ya betul, barangkali keren bahasanya. Toh demikian, karena kesabarannya, karena keikhlasannya, karena keteguhannya. Maaf Bapak Ibu, maaf. Ada penelitian. Ada apa? Apa itu Bapak Ibu? Ini mungkin agak rahasia umum ya Bapak Ibu ya. Maaf ya. Rata-rata pada umumnya ya, anak-anak yang kurang perhatian orang tuanya karena mungkin diasuh oleh single parents, biasanya Bapak, biasanya itu penelitian litis, apalagi didik, apalagi mau ya maaf saya nakal ya Bapak ya. Iya Bapak. Ini umumnya begitu, umumnya ya, tentu kecuali dengan orang tertentu ya. Ini ada anak piatu, yatim, tapi subhanallah sabar, teguh, kekeh, apalagi tetap rajin. Ini istimewa ya Bapak, istimewa. Bapak coba tengok sejarah para ulama-ulama besar ya, tidak usah Nabi lah, kalau jauh contohnya Imam Syafi'i yatim, apa Pak? Yatim, kudunya Pak, kudunya ini kalau tadi hasil surveinya nakal, lidis, apalagi ya, malas belajar, ternyata tidak. Itu apa artinya? Ini istimewa. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Taimiyah, itu menjadi orang yang luar biasa. Ini pelajaran Bapak Ibu. Sekarang jadi sebaliknya, orang yang diasuh orang tuanya di apa biasanya dimanja lah, malah jadi bopo, betul. Nah, itulah Yusuf alaihissalam. Itulah kebaikannya. Karena keikhlasannya, kesungguhannya, kesabarannya, keteguhannya, Allah balas dengan kebaikan, dengan hukman wa ilma. Atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Itulah cara Allah membalas orang-orang yang berbuat baik. Itu ayat yang pertama. Walamma balagha asyuddahu. Yang kedua pada sebut وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي
maswa innahu la yuflihul zalimun. Yang artinya perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu, ya, lalu berkata, ya, marilah mendekat kepadaku. ya, Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. oh ya, Sesungguhnya dia suamimu adalah tuanku. ya, Dia telah memperlakukan dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Masya Allah Bapak Ibu, ini yang kepanjang tafsir ya. Yang pertama warawadatuhu alladhi wa fi baitiha. Rawadathu, rawa, ya, panjang ya. Karena perempuan pakai tak, rawadathu-nya Nabi Yusuf. Apa tadi artinya rawadat? Rawadat, apa artinya tadi? Menggoda. Karena perempuan pakai tak, Bapak Ibu. Kalau dikaji dari bahasa roh panjang, ya, ini artinya ada dua belah pihak. Kedua belah pihak. Jadi keduanya menggoda. Fokus dulu Bapak Ibu. Kok keduanya saling menggoda. Ya. Tapi dibahasakan yang menggoda adalah perempuannya. Iya. Yang menggoda siapa? Nah, Yusuf menggoda gimana Bapak Ibu? Nah, ini pertanyaannya. Yusuf menggodanya gimana Bapak Ibu? Ulama tafsir Bapak Ibu mengatakan ya, menggoda tidak harus dengan narasi, bahasa atau perbuatan Bapak Ibu. Halo Ibu, saya tanya, ada seorang cakep, halo, apa? Soli, pinter, Bapak Ibu. Orang itu ganteng tapi itu. Maaf, perhatian fokus. Menentok, diem tok itu udah menggoda. Cocok. Tuh, kata ibu cocok. Makanya Pak yang merasa ganteng, gak usah macam-macam. Gitu. Jadi gitu Bu. Seorang yang solih, apalagi ganteng, pinter, masuk, diem tok Pak. Hanya duduk tok Pak, baca buku di kelas itu. Cewek itu sudah mutar, lirik, betul. Itu pengalaman ibu tadi. Maaf ya Pak. Ini kata tafsir gitu. Yusuf nggak menggoda. Gak ada ucapannya, gak ada apa perintah, hanya diam saja. Punya magnet. Punya magnet. Ya, itu. Beda dengan tadi yang perempuan. Godanya beda. Godain dong. Malah antang. Genit lah. Sabar. Itu karena roh pakai panjang. Mestinya rawadat itu saja. Seolah-olah kedua-duanya saling menggoda. Padahal yang goda siapa tadi? Hanya perempuan saja. Dan artinya goda apa? Ya goda. Ini Bapak, nggak usah. Halo Pak. Nggak usah apa? Nggak usah caper. Nggak usah caper. Kalem saja Bapak. Halo Bu. Ibu juga sama. Ya, nggak usah caper. Diam saja, solihah dan menggoda Bapak Ibu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau ini konteksnya anak kecil Bapak ya, ada anak kecil ganteng menemui keluarga besar pula, gitu. Kalau orangnya berapa jelek,
semuanya rawadathu. Ya, dia perempuan. Ini namanya siapa tadi? Yulaikha. Juga nama Bapak Ibu tidak ada sanadnya ya. Yang masyhur namanya Yulaikha. Itu riwayat namanya Israiliyat ya. Tidak ada sanad hadisnya, nggak ada sanad apanya, hanya masyhur. Kenapa? Itu kita dari nenek moyang. Setelah Bapak Ibu kalau nanti banyak Israiliyat, berita dari Israel itu kata Nabi, la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan diterima banget dan juga jangan tolak banget, tapi terima saja sebagai memudahkan. Namanya Yulaikha. Yulaikha, bukan Yulaikha ya, Bu, Yulaikha. Ya. Yulaikha menggodanya. Wa rawadathu. Ya. Yang digoda siapa? Yusuf. Yang muda allati huwa fi baitiha. Allati huwa fi baitiha. Perempuan yang dia Yusuf ada di rumahnya. Dan siapa itu berarti? Ya Yulaikha. Yang muda Yulaikha. Bapak Ibu, kita ingin masuk ke ini ujian cobaan yang menimpa Yusuf. Yang menimpa Yusuf. Apa cobaannya Bapak Ibu? Ulama mengkaji nafsu macam-macam. Ada belasan godaan dalam konteks ini yang menimpa Yusuf. Ada cobaan yang menimpa Nabi Yusuf. Satu Bapak Ibu. Nah, saya katakan Bapak, ya, ketampanan. Halo, ketampanan. Ini pertanyaan lagi Bu. Ini bisa menjadi cobaan Pak. Halo Pak. Jadi apa? Cobaan. Pemenang orang ganteng merasa ganteng Pak, cobaan itu. Betul? Betul kan? Oh iya itu. Saya nanya Bapak. Berapa banyak Pak karena ganteng dia terjerumus karena gantengnya? Betul? Oh betul tuh? Iya. Berapa banyak Pak karena gantengnya? Ya, Masya Allah. Kemudian dampaknya Pak, berapa banyak lawan jenis yang tertarik. Sebenarnya solih Pak, sebenarnya solih, Masya Allah, solih alim. Karena ganteng dia akhirnya digoda, yang akhirnya terjerumus. Ya. Dulu Bapak Ibu, kami ini kita dulu ya tahun 80-an. Ya. Kita punya teman Pak, Masya Allah, anaknya pinter, solih, dan ganteng Pak. Dan tiba-tiba belakangan dengan Bapak Ibu, yaitu karena ganteng Pak, dirayu oleh sutradara Pak. Oleh apa? Ya, jadi bintang film. Iya Pak. Ya sebenarnya tahu Pak, udah terjun di sana ya. Dia karena gantengnya Pak, tergoda, akhirnya terjumus di dunia seperti itu. Itu Yusuf. Gantengnya itu sudah percobaan. Karena ternyata tidak sedikit orang ganteng kemudian justru terjumus karena gantengnya. Betul? Itu cobaan yang pertama Pak. Yang kedua pinter. Pinter juga ujian loh Pak. Gitu. Berapa banyak orang pinter jadi kepintar. Betul nggak? Pinter merasa pintar. Akhirnya minteri orang. Ini juga cobaan. Ganteng, pinter. Masya Allah. Kita ngapus ya? Enggak. Bapak Ibu ya, ini juga cerita lagi Pak. Tidak sedikit harus banyak sekali karena pinternya dia tergoda. Dia tergoda. Ini kata ibu-ibu, kata ibu-ibu. Halo Bu, ibu-ibu mana? Jauh sana. Ya. Di kelasnya ada teman yang pinter. Biasanya Pak dikeruputi cewek-cewek Pak biasanya. Iya, ketemu ya. Betul Bu? Iya kan? Kenapa? Pinter. Ya. Tadi ganteng, lancar bodoh karena ganteng tertarik. Ya tergoda. Ini Pak,
mungkin nggak ganteng tapi pinter juga tergoda. Banyak orang yang senang, betul? Betul, masya Allah. Jadi yang pertama ganteng, yang kedua pinter. Terkan ada hukuman wa'id. Yang ketiga Bapak Ibu ini coba-coba, masya Allah. Yusuf pada usia kedewasaannya, namanya remaja Pak, nafsu menggelora, betul Pak? Orang Jawa Pak, lupa sudah. Ya. Ganteng, pinter, usia remaja. Sama tua Pak, buat digoda selama apa? Halo Sudah konslet. Sudah konslet. Setelah konslet, diserahkan sama kan tua. Gitu. Jadi Pak, pinter, ganteng, remaja, masya Allah. Apalagi Bapak Ibu ini remaja, tinggal di istana, tinggal di, artinya apa? Interaksi dengan perempuan kan sangat jarang sekali tahu. Dia lawan jenis, masya Allah. Ini cobaan yang ketiga. Itu Pak Ibu. Yang keempat Bapak Ibu, digoda, dirayu. Saja ganteng, pinter, remaja, kalau ada yang rayu ya. Ini dirayu, Pak. Paham Pak? Dirayu, masya Allah. Yang rayu cantik. Oh menangkap ya? Merenungkan. Oh enggak Pak? Oh sampai yakin Pak? Sampai yakin. Pak Bambang ini. Bapak Ibu, ya. Ini tradisi penguasa Mesir Bapak Ibu, ya, atau penguasa-penguasa dahulu lah ya. Namanya penguasa cari orang yang paling cantik saat negerinya. Itu godaan penguasaan dulu Bapak. Sekarang nggak tahu saya. Ya. Artinya apa? Tapi cantik sekali Zulaikha itu, masya Allah. Saya ulang lagi, 1, ganteng, 2, pintar, 3, remaja yang menggelora nafsunya, 4, digoda, perempuan yang cantik, masya Allah. Apa menembak aku? Kaya raya. Kaya raya Pak, masya Allah. Ditraktir, Dan masih muda. iya, masya Allah. Di Imam Al-Qayyim ada 16. Ada 16 cobaan yang menimpa Nabi Yusuf. Dari ketampanannya, kepintarannya, semuanya Bapak Ibu, itulah cobaan yang menimpa Nabi Yusuf. Dalam mana warawatan alati wabi baitiha. Ya Allah, nggak mudah Bapak, nggak mudah. Mencoba. Sehingga Bapak Ibu dikatakan wa ghallaqat al-abwab. Ini godaan yang berapa tadi? 6. Ya. Tadi suaminya sudah berikan kepercayaan sehingga aman-nyaman aku. Ya. Gak ada curiga sama sekali kan? Ya. Suami udah naruh percaya, udah aman. Lebih-lebih semua pintu sudah dikunci. Ya Allah. Ghallaqatil abwab. Abwab itu zamannya bab. Kalau bangun satu abwab, berarti semua pintu Pak sudah terkunci. Semua pintu sudah terkunci. Pintu kamar dikunci, pintu rumah dikunci, pintu gerbang dikunci, bahkan pintu istana dikunci Pak. Wah, udah luar biasa Bapak perkayaan ya. Coba, berarti sudah nggak ada apapun yang akan bisa mengganggunya. Waqalatil abwa. Tinggal apa Pak? Bu? Tinggal apa? Eksekusi itu pelaksanaan agen. Dipanggil dirayu lah. Apa ayatnya? Waqalat, dan berkata si perempuan Zulaikha tadi itu, hai tanah. Ini ada 2 bacaan Bapak Ibu ya. Semuanya artinya memanggil, mendekatlah, kemarilah, cobalah, ya Allah. Ya. Gak usah bayangin Pak. Ya Allah.
Hai talak. Bapak Ibu ya, ini Bapak Ibu saya pesankan agak melebar. Hati-hati kalau kita baca ya macam-macam tafsir Bapak Ibu. Ya. Karena banyak tafsir yang sebenarnya ala Israiliyat ini bisa menjerumus ke ya narasi-narasi yang tidak patut Pak, tidak pantas ya sebagai seorang Nabi. Ya. Jadi karenanya tadi bayangan kita sudah normal saja Bapak ya. Jadi hai talak, wakolat hai talak, Yusuf kemarilah, lakukanlah Bapak ya, dirayu Masya Allah. Inilah cobaan yang bertubi-tubi, cobaan yang artinya kesempatan itu sudah 99,9%. Berapa Pak? Ya Allah, tinggal 1,0 ya persen. Ya Allah. Karenanya Bapak Ibu, ayatnya Pak lanjutannya. Qala ma'azallah. Qala ma'adallah. Qala ma'adallah. Qala berkata Yusuf, ma'adallah, aku berlindung pada Allah. Masa kitanya a'udzubillah. Ma'adallah. A'adha yu'idu, berlindung pada Allah. Bapak Ibu, ini luar biasa. Ini teringat sebuah kisah hadis yang Sahih Bukhari Muslim ya. Ada seorang laki-laki Pak, ini kisahnya sama. Ini berbanding soalnya. Ini hadis tentang wasilah. Seorang laki-laki Bapak Ibu yang punya kesempatan yang sudah 99,9% dari Bapak Ibu. Ceritanya dia mencintai seorang, itu sepupunya. Sekian lama ditolak cintanya. Ditolak cintanya. Qadarullah si perempuan ini terjerat karena judul apa? Nah, itu bahasa saya Pak. Nah, dulu nggak ada judul. Yang pasti perempuan itu dalam kondisi paceklik, sangat butuh bantuan materi. Sudah sekian lama kesana kemari cari pinjaman tidak dapat. Hanya dia satu orang yang dipastikan dapat uang. Yaitu seorang yang mencintainya itu, sepupunya. Dia datang ke sana dia. Saya cerita pinjam uang sekian, kalau minta kembalinya 1 dinar Bapak cukup banyak. Dengan catatan kata laki-laki kalau kamu mau dengan dia. Dengan siapa? Dengan siapa? Dia, bukan saya. Dia. Itu sudah. Karena darurat Bapak Ibu. Ya, nyawa apa? Nyawa apa? Nah, nyawa itu, yaitu barunya. Ya, dia menyerahkan dirinya, pasrah, tutup pintu semuanya. Sudah lazimnya seorang suami istri berdua di kamar. Ternyata dari mulut si perempuan tadi itu, ittaqillah. Ittaqillah. Mas, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Bapak Ibu, uang diberikan dan dia lari meninggalkan perempuan yang sudah 99,9% tadi akan diizinkan. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Ini sama dengan kisahnya Maryam. Siapa? Maryam. Dia Maryam seorang diri di mihrab di sudut masjid. Ada seorang yang masuk luar biasa tampan dan itu malaikat menjelma. Malaikat menjelma. Mau disetujui. Apa kata Maryam? A'udzubillah. Rindu pada Allah. Bapak Ibu, ini pelajaran yang luar biasa. Ya. Jika seorang dalam kondisi terjepit, terpaksa, terkadang secercah imannya yang di dada mengatakan ittaqillah, takutlah kepada Allah. Ini luar biasa. Dahsyat. Dahsyat. Tadi Yusuf, Bapak Ibu, apa akhirnya nanti kita baca akhir ceritanya. Si laki-laki tadi Bapak Ibu, ketika kejebak dalam gua, yang gak mungkin keluar. Dengan kisah itu bisa dijadikan wasilah perantara. Ya Allah, jika engkau menghendaki meridhoi perbuatanku itu, aku takut berbuat zina karena takut pada Allah, maka bukan pintu kami.
luar biasa. Sudah cerita tentang Yusuf, qala ma'adallah, aku berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak terjadi apa yang akan terjadi. Memang nanti kisahnya yang ketiga, Bapak Ibu, sampai tadi ada rasa saling menyukai Tuhan. Nah, lanjut bacanya Pak Respon. Innahu ahsana maswaya. Rabbi. Inna Rabbi ahsana maswaya. Bapak Ibu, ini alasan Yusuf kenapa beliau di samping takwa pada Allah ada alasan yang lain. Innahu, sesungguhnya dia. Inna Rabbi. Inna Rabbi, sesungguhnya Rabbku. Innahu Rabbi. Innahu Rabbi, sesungguhnya dialah Rabbi, Rabbku. Ahsana maswaya, telah berbuat baik kepada aku. Bapak Ibu, ini alasan Yusuf kenapa beliau meninggalkan maksiat pada kesempatan sudah sedang teman. Ada alasan yang kedua, yang pertama kepada Allah, yaitu innahu, sesungguhnya dia adalah Rabbi. Rabbi ada dua tafsiran Bapak Ibu. Rabbi itu pertama artinya Sayyidi, tuanku. Tuanku. Maksudnya siapa? Suaminya Yulaikha. Ya. Masa sih aku apa bahasanya Pak? Mengkhianati tuanku yang telah berbuat baik kepada aku dengan maaf menyetubui istrinya, ya enggak lah. Ini penting Bapak Ibu, penting ya. Seseorang tetap harus ingat jasa orang lain ya. Tidak mudah mengkhianati kebaikan orang lain. Padahal sudah ditutup semuanya pintu, sudah dirayu, bahkan tidak ada siapa-siapa. Jangan nanya Ibu, suaminya di mana ya, gitu ya. Mulai cerita apa suami sedang luar negeri kok kemana kamu ya, pesertanya itu ya. Yang berarti sudah tidak ada siapa-siapa, hanya berdua di istana pintu dari tutup. Tapi karena Yusuf ingat yang ada Tuhan Allah yang mengutusnya. Yang kedua, ingat tuannya yang telah berbuat baik kepadanya. Itu makna yang pertama. Innahu Rabbi ahsana maswaya. Dia adalah tuanku yang telah berbuat baik kepadaku. Apa kebaikannya? Mari kita jelaskan. Dia berkata, akrimi maswa. Istriku, muliakan dia. Tinggal di istana, siapkan kamarnya, pakaiannya, semua makanannya, bantuannya. Itu jasa tuannya yang diingat, sehingga dia tidak mengkhianati kebaikan itu. Luar biasa. Ini penting Bapak Ibu, karena di luar sana banyak cerita. Di mana? Di luar sana banyak cerita. Maaf ya, ada seorang apa ya Pak? Maaf ya, sopir. Apa Pak? Sopir. Namanya juga sopir Pak. Ya balik atau belanja tuan putrinya ke mall kemana, gitu. Suaminya kan sibuk tuh. Suaminya sibuk di kantor. Jadi di luar sana banyak kejadian. Gitu. Kalau nggak tuan putrinya ya anak tuanya baru. Nah, ini pelajaran ya. Yusuf mengingat jasa baik tuannya. Innahu Rabbi. Jika dia tidak melakukan apa yang bisa melukai, mencederai, mengkhianati tuannya. Yang kedua Bapak Ibu, Innahu Rabbi, ya Tuhanku. Dialah Tuhanku Allah yang telah berbuat baik kepada. Artinya apa? Ingat pada Allah SWT yang mengutusnya. Nah, ada dua tafsir. Ada ulama ketika mengatakan kedua-duanya tafsir bisa. Boleh. Artinya apa? Yusuf mengingat tuannya dan juga mengingat Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang seorang mengingat yang lain selain ingat Tuhannya. Ada Allah Tuhannya yang mengutusnya, yang menganugerahkan ke semua kenikmatan dan juga dan adalah nikmat
diasuh oleh tuannya. Dua-duanya tafsir bisa. Innahu Rabbi, Tuhanku, atau dia juga Tuhanku. Karena Tuhanku juga baik kepada aku ahsana maswaya. Terus innahu la yuflihul zalim. Nah, ini yang ketiga Bapak Ibu. Zulaikha, catat ya, itu perbuatan zalim, perbuatan gak baik, menzalimi Allah, menzalimi suamimu, menzalimi dirimu, menzalimi aku. Dan kaidahnya dikatakan orang zalim tidak akan beruntung. Halo Pak. Innahu la yuflihul zalim. Konteksnya jelas, kisah mereka keluarga penguasa Al-Aziz. Tapi tekstualnya ini semuanya Bapak. Siapapun masuk kita, orang zalim tidak akan beruntung. Catat. Orang zalim tidak akan beruntung. Beruntung pada sekarang. Tunggu nanti akhirnya. Jadi, orang zalim kapanpun di mana pun tidak akan beruntung. Innahu la yuflihul zalim. Kurang apanya Fir'aun Pak? Kekuasaannya, kekayaannya, karena dia zalim, ujung-ujungnya mati, tenggelam, bongkok, Fir'aun. Namrud juga sama, Korun juga sama, zalim siapapun manapun sama nasibnya. Orang zalim tidak akan beruntung. Innahu la yuflihul zalim. Apabila hujahnya Yusuf, dalilnya Yusuf mengatakan siapa? Zulaikha. Zulaikha orang zalim tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung. Dan ini kaidah. Kenapa? Allah tidak suka pada orang yang zalim. Allah tidak suka, makhluk apapun juga tidak suka pada orang zalim. Karena zalim apa itu luar biasa, dahsyat, biadab, kezaliman. Iyyakum wa dzulm. Jangan sekali-kali zalim. Wa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Karena zalim itu akan menggelapkan sampai hari ini yang akan. Itu tadi ayat yang kedua. Yang ketiga, waqul walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Yang artinya sungguh perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepadanya Yusuf. Ya. Yusuf pun berkehendak kepadanya. Ya. Sekiranya dia tidak lihat tanda dari Tuhannya. Ya. Demikianlah kami memalingkan dirinya keburukan dan kekejian. Ya. Sesungguhnya dia Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Ulangi Pak Bambang. Sungguh perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepadanya Ya. Yusuf. Ya. Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda. Ulangi Pak Bambang, maaf. Yusuf pun berkehendak kepadanya. Koma, sudah. Perempuan itu berkehendak, nafsu. Halo? Kepadanya. Pada siapa? Yusuf pun juga berkehendak alias nafsu pada perempuan itu. Koma, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, apa iya? Kalau perempuannya nafsu, memang dari awal. Halo Pak? Kalau perempuannya nafsu, berkehendak, hasrat, memang dari awal begitu. Ya, ulama semua sepakat. Tidak ada yang membantah. Memang perempuannya sangat berkehendak. Yang kedua, bagaimana dengan Yusuf? Tadi kan wahamma biha, Yusuf pun juga berkehendak. Masa sih? Pertanyaannya Pak. Paham Bapak? Masa sih Yusuf seorang nabi hanya juga tertarik juga, tergoda juga? Nah, ada 3 tafsir. Ada 3 tafsir. Yang pertama, Bapak Ibu, Yusuf berkehendak memukulnya. Oh,
tarik-tarik itu dipukulnya. Jadi Yusuf berkehendak memukulnya, bukan berkehendak melakukan itu, enggak. Ini tafsir, tapi itu tafsir yang jauh, Bapak. Ya, jelas. Yang kedua, Yusuf juga berkehendak manusiawi, Bapak. Manusiawi, manusia. Kenapa dia manusia? Anak muda, ya kuat-kuatnya anak muda, Pak, di nafsunya, hasrat birahinya, digodok, gak ada siapa-siapa, manusiawi. Tapi kehendaknya Bapak Ibu hanya selintas, ya, hanya sepintas. Bapak Ibu, ini kisah ya, dalam surah An-Nur ya. Ketika Aisyah dituduh ya selingkuh dengan seorang namanya Sofwan gitu, bin Mu'attal ya. Allah mengatakan orang seperti Aisyah Bapak tidak terbesit sedikit pun, tidak terdetik sedikit pun dalam benaknya berbuat seperti itu. Ini Aisyah Bapak. Artinya apa? Karena memang itu cerita fiktif, cerita palsu, nggak ada ceritanya, sehingga tertipu enggak. Pokoknya Bapak Ibu, Yusuf tadi yang jauh sudah dirayu-rayu, tutup pintu, nggak ada siapa-siapa, normal, ya. Dan hatinya maksud, dan pilihannya maksud apa? Jelas. Itulah maknanya wahamma biha. Ya. Itu manusia Yahudi. Tapi nggak terucap, nggak juga dengan kedipan mata juga enggak. Halo Bu, umpamanya ibu-ibu, perempuan aja ya, perempuan menggoda, memang nggak dijawab dengan ucapan, tapi mungkin lirikan matamu. Tidak Pak, menunjukkan mana nggak itu? Iya. Enggak, ini hanya dalam hati itu Pak, selintas saja. Dalam makna wahamma biha. Nah, itu tafsir dan Imam Ibnu Jarir Tabari. Yusuf terlintas dalam pikirannya, hanya tidak dibandingkan perilaku apalagi ucapan sedikit pun. Nah, ini tafsir yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga tafsirannya, ya ini ayatnya dibalik, tafsirnya dibalik. Ya. Wahamma biha laula burhanu rabbi. Dibalik laula burhanu rabbi hamma biha. Artinya Bapak Ibu, seandainya tanpa petunjuk Allah maka dia akan melakukannya itu. Tapi karena petunjuk Allah maka dia tidak. Agak susah ya memahami ya. Ya, Bapak Ibu, jadi ayat dibalik. Yusuf tidak terbesit sedikit pun. Kenapa? Ada burhan, ada petunjuk dari Allah Tuhan. Tanpa itu maka dia akan terbesit. Berarti tidak akan terpikir sedikit pun karena ada petunjuk dari Allah. Itu tafsir yang ketiga. Tapi dibantah Bapak Ibu, termasuk Imam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syanqiti mengatakan Yusuf terbesit dalam hatinya hanya karena Allah yang melindunginya, maka dia selamat dari perilaku itu. Nah, itu tafsirannya. Kedua-duanya berarti ada minat, hanya minatnya berbeda. Minatnya perempuan tadi sudah menutup pintu bahkan merayu, sedangkan Yusuf hanya terbesit dalam hatinya, tapi tidak ada perilaku atau perbuatan yang siapapun yang lain. Bapak Ibu, kemudian kenapa Yusuf mampu menahan nafsunya segitunya? Kenapa? Laula burhanu rabbi, karena ada
Bulan itu apa? Petunjuk. Apa maksudnya petunjuk Bapak Ibu? Tafsir juga macam-macam. Ketika terlintas hasad sedikit tadi kepada Zulaikha, Bapak Ibu, konon tafsir Yusuf teringat ayahnya. Itu burhan. Halo Bu, Pak. Pernah gitu ya? Mungkin suatu ketika Bapak Ibu, ini contoh kecil. Ada seorang ingin nyubit. Itu aja lah, gak usah pukul. Orang yang nyubit siapa? Istrinya adalah gampang. Menyubit apa? Istrinya. Tiba-tiba ada burhan, maksud petunjuk datang. Nama saya yang melahirkan anak saya. Halo? Betul? Hah? Nah, bukan apa. Mau nyubit, ingat, saya masaknya tiap hari. Ini kalau konteksnya suami istri. Orang tua mau nyubit anaknya, masakit, pernah sakit, kasihan. Itulah burhan. Waktu itu, beliau ingat nampak wajah orang tuanya Yakub. Bapak yang Pak, gitu. Ya, ini cuma ada kesempatan. Tinggal di mana Pak? Istana. Udah enak goyang-goyang. Ketika dia ingat ayahnya yang mungkin masih menangis menderita, masa sih? Nah, ya Pak, itu. Ya. Ketika itu Yusuf terlintas di wajahnya melihat wajah ayahnya siapa? Ya, sehingga nggak tega, sehingga menahan nafsunya. Terus kali Bapak Ibu, ini banyak cerita. Ketika seorang itu mungkin pada masa jaya-jayanya dari usaha lancar, dibeli, Masya Allah semuanya ada Bapak Ibu. Ini berbuat macam-macam, teringat masa lalunya. Pernah mancing di kali mungkin cari makan gitu Pak. Beragam kambing, masak sih, sehingga ditahan, luar biasa. Itulah burhan. Karena ada burhan seperti itu sehingga akhirnya Yusuf menghapuskan hasrat kecilnya tadi itu. Itu burhan yang pertama. Ada macam-macam Bapak Ibu tafsir. Ada cerita juga, katanya Bapak Ibu pada waktu di kamar berduaan Yusuf dan Zulaikha, ya namanya berdua. Tiba-tiba ada bayangan Pak terlintas, kayak anak kecil gitu. Pernah berkata ada pembantunya ujuk-ujuk itu ngetok pintu. Ini semuanya tafsir nggak ada, tidak ada. Yang pasti ini tafsir yang ketiga, burhan Rabbi, karena dia ingat hatinya yang fitrah itu ingat pada Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan anugerah karunia kenikmatannya. Sehingga Bapak Ibu dia menghilangkan, menghapus hasad yang ada di dalam hatinya. Itulah laula burhanu Rabbi. Lanjut. Kadzalika nasfa'an husu awal fahsya. Kata Allah, kadzalik, yang demikian itu kisah ceritanya, ya, ada burhan yang bisa menghalangi hasratnya Yusuf. Kenapa? Linasrifa'an husu, agar kami Allah memalingkan darinya asu, keburukan, wal fahsya, dan perbuatan yang keji. Ya Bapak Ibu, betul sekali. Ketika seorang itu terlintas imannya kepada Allah, takut kepada Allah, ingat karunia Allah yang luar biasa, sehingga bisa memalingkan hasrat buruknya, hasrat jahatnya. Jemaah Bapak, tidak penting kalau kita sering tafakur. Apa pentingnya kita sering tafakur? Kenapa dengan tafakur itu, mengingat-ingat nikmat Allah itu akan bisa memalingkan kita dari perbuatan yang tidak baik. Benar Bapak, perhatikan. Kalau kita sering tafakur, ya, dulu kita ini siapa ya? Maaf ya, jangan desa, jauh, lalu awan bebe, cari cacing, ngarit, bisa naik mobil, sombong, tidak.
apa? Mengingat masa lalu. Ya. Dengan tafakur seperti ini kita bisa memalingkan dari perbuatan yang jahat. Buktikan Bapak Ibu. Kalau enggak lupa Pak. Ya. Sampai terjadi tadi ada KDRT. Halo. Ada apa Bu? Kenapa? Orang gelap sehingga lupa jasa-jasa istrinya, betul nggak? Oh nggak jawab Ibu. Oh iya. Halo Pak. Ya. Sebaliknya begitu. Ya kata Nabi, ingatlah kebaikan-kebaikannya. Jangan hanya menilai kekurangannya. Jangan mengingat kebaikannya, maka akan bisa memalingkan kita dari perbuatan yang tidak baik. Kadzalika linusrifa anhu su'i wal fahsya. Terakhir, innahu min ibadinal mukhlasin. Innahu sungnya dia siapa? Yusuf min ibadina, dari hamba-hambaku al-mukhlasin, yang dibebaskan atau yang dipilih. Ada dua bacaan, mukhlasin dan mukhlisin. Mukhlasin orang-orang yang dibebaskan, orang yang dipilih. Mukhlisin orang-orang yang ikhlas. Dua-duanya boleh. Tafsirannya, kalau mukhlisin berarti orang yang ikhlas akan terbebas dari perbuatan jahat dan keji. Wakadzalika nazil mukhlisin. Itulah Allah, kami membebaskan orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas Bapak Ibu akan terbebas dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Atau mukhlasin, orang yang dipilih atau yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, ini tadi kajian kita 3 ayat surah Yusuf. Kesimpulan yang pertama, ini ketika seorang itu sampai masa-masa kedewasaannya, masa-masa kuatnya, maka banyak tantangan, banyak cobaan. Ya. Ketika seorang sampai pada masa jayanya, asyuddahu, kekuatan fisiknya, mental dan semuanya, ekonomi, maka itu justru ujian dan cobaan akan bertubi-tubi datang kepadanya. Kemudian ketika dia bisa menahan Bapak Ibu, ya, maka itulah Allah akan memberikan keuntungan. Kenapa? Orang zalim akan beruntung. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Yang kedua Bapak Ibu, tidak mudah godaan lawan jenis. Halo Bu, tidak mudah godaan lawan jenis. Nabi bersabda, asyadul fitnah, ujian paling berat bagi seorang laki-laki adalah perempuan. Sebaliknya, cobaan yang paling berat bagi seorang laki-laki, hanya waspada. Kita dunia watakun nisa, waspada dunia dan waspadalah kaum perempuan atau lawan jenisnya. Yang terakhir Bapak Ibu, Allah memilih orang-orang yang ikhlas. Allah menyelamatkan orang yang ikhlas. Allah a'lam bishawab. Monggo barangkali ada yang mau menghadapi sebelumnya pengumuman. Halo, apa Pak? Pengumuman. Mohon kehadirannya Bapak Ibu, mohon diramaikan pengajian kita, pondok kita Al-Mi'raj Ahad depan, Ahad terakhir, Ahad keempat. Pengajian, nama pada kami ini? Sahara, kalau Ibu? Ya. Jamnya? Pengajian kupat tahu Bapak Ibu. Potong sayur. Kajian untuk sayur biar mudah. Jam berapa Pak? Ahad mulai jam 6 Pak di pondok. Silakan. Yang isi pengajian Pak Ustaz Ahmad MZ. Ustaz bagus Bapak Ibu, monggo nanti saya hanya sebagai tukang saja nanti. Hadirilah pengajian Al-Mi'raj di pondok kita Mi'raj jam 6 pagi sampai selesai di pondok Al-Mi'raj.
Monggo Bapak Ibu silakan yang mau menanggapi. Oh, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau dikontekskan dengan zaman sekarang, di mana cobaan-cobaan itu bertubi-tubi pada kami kita, karena hidup di akhir zaman itu tidak mudah, harus punya kekuatan. Tidak hanya godaan yang terberat yaitu dengan lawan jenis saja. Ketika ada hasad kekuasaan di dalamnya. Umat Nabi Muhammad itu diajarkan doa. Allahumma arinna haqqo haqqo wa arina ittiba'ah wa arina batila batila wa arina istinabah. Doa ini juga bisa membentengi ketika konteksnya dalam Nabi Yusuf tadi itu ada korelasinya kepada kita, dan kapan doa ini bisa efektif kita jalani Ustaznya ketika cobaan itu datang secara tiba-tiba. Nah, orang yang yang jauh dari doa ini apakah juga bisa dibentengi Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semuanya banyak doa ya, agar kita bisa terjaga dari fitnah dunia, fitnah nisa, bahkan fitnah yang macam-macam. Ada fitnah harta, fitnah wanita, fitnah tahta, fitnah apalagi Bapak Ibu. Banyak sekali doa yang kita bisa panjatkan ya. Termasuk tadi Bapak Ibu, kenapa kita gagal menghadapi ujian? Karena kita nggak punya ilmu. Sehingga kita nggak bisa memilah-milah ini ujian atau ini adalah kenikmatan. Karena doanya, ya Allah, tunjuklah aku yang hak adalah hak. Allahumma aril haqqo haqqo warzuqni ittiba'ah. Beri kami kesempatan bisa mengikutinya. Sebaliknya, warinul batila batila warinul jinabah. Tunjuki kami yang batal dan batil. Karena kita nggak punya bekal ilmu, sehingga kita nggak tahu bekal. Jemaah, Ibu, ketika orang itu gagal, banyak hal, gagal pilkada, gagal apa Bapak Ibu ya, sampai ada yang stres macam-macam. Kenapa? Dia nggak ngerti bahwa jabatan itu adalah apa? Cobaan, ujian. Ya. Yang lulus ujian, yang berhasil juga ujian, yang nggak lulus berhasil juga ujian. Karena nggak ngerti, dia pahamnya kok gagal ya stres. Mestinya yang gagal ya alhamdulillah, berarti Allah selamatkan kita dari fitnah itu. Buktinya berapa banyak orang yang berhasil tapi justru masuk penjara. Nah, jadi intinya kenapa kita gagal karena tidak punya ilmu. Karena mohon ilmu betul. Kepada Allah SWT mana yang hak yang kita ikuti, mana yang batil yang kita hindari. Yang pasti Bapak Ibu, godaan itu kenapa? Hati kita yang labil. Karenanya ya muqallibal qulub sabit qalbi ala diniknya. Ya, teguhkan hati kepada agama. Kalau agama itu melekat dalam hati, Bapak sudah selesai semuanya. Ya. Diberi kebaikan bersyukur, itu baik sekali. Orang baik bersabar. Kenapa itu agama? Ya itulah kata Nabi, mengherankan urusan orang beriman itu. Kenapa? Semua urusannya baik. Diberi kebaikan bersyukur, orang baik kita bersabar. Itu hanya orang yang punya ilmu yang bisa memilah-milahkan mana yang baik, mana yang kurang baik. Itu baik. Allahu a'lam. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini pertanyaan ini berkaitan dengan diskusi saya dengan istri sebelumnya. Di saya itu kemarin tiba-tiba itu ngomong sama saya, Pak, aku mau pesan tanah pemakaman di kampung sebelah.
di pengungkapan itu. Saya bilang bahwa itu untuk tempat makam umum, jadi di situ tuh campur antara muslim non muslim. Lalu saya bilang, kenapa nggak kita nyari yang pemakamannya muslim yang mungkin akan kita lebih tenang menurut saya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Ustaz, apa kewajiban kita untuk memakamkan ya diri atau keluarga kita di tempat makam yang khusus untuk muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tentang pemakaman, hampir semua ulama